Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Harkomoyo Nur Setioputra dan teman saya Daniel Iwono akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan topik linear accelerator, safety, dan respiratory gating. Yang pertama, pendahuluan. Apa itu quality assurance atau QA dan quality control atau QC? QA merupakan penjaminan kualitas produk yang dihasilkan dan memastikan proses pembuatan produk tersebut sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan QC merupakan pengendalian mutu untuk memeriksa secara visual, bertujuan menguji produk. QC harus memiliki standar atau pedoman tersendiri, yang biasanya disebut dengan quality manual. Quality manual tersebut yang nantinya akan memberikan panduan kualitas ke berbagai unit kerja dan departemen. Selanjutnya, Quality Assurance Program atau QAP. QA program sendiri memiliki 10 step atau tahapan. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana program jaminan mutu atau pembentukan QA Committee. Yang kedua, menentukan lingkup dari layanan X-ray imaging diagnostik yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek-aspek dari layanan X-ray imaging diagnostik yang perlu dipersiapkan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menentukan outcomes yang ingin dicapai dan dipertimbangkan, turut berpengaruh terhadap aspek-aspek dari layanan X-ray imaging diagnostik yang diberikan. Selanjutnya, mengeluarkan batasan-batasan atau standar untuk ruang lingkup penilaian atau assessment. Lalu, mengumpulkan dan mengorganisasi keseluruhan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketujuh, mengevaluasi keberhasilan pelayanan yang diberikan ketika outcomes tercapai. Yang kedelapan, mengambil langkah korektif untuk memperbaiki mutu pelayanan. Yang kesembilan, mengevaluasi dan mendokumentasikan keseluruhan aksi atau aktivitas yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan secara kontinu informasi yang ada kepada lingkup organisasi QA program yang lebih luas. Lalu selanjutnya, Quality Control Program atau QCP, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan program kendali mutu. Program kendali mutu X-ray imaging diagnostik lebih berkonsentrasi pada aspek instrumentasi imaging dan peralatan. Dengan demikian, maka aktivitas QC dapat dimulai dari evaluasi secara rutin dari fasilitas memproses gambar, kemudian dilanjutkan pada pesawat sinar X yang digunakan untuk memproduksi gambar. Ada 3 langkah atau step yang diperlukan untuk suatu program kendali mutu. Yang pertama, uji penerimaan atau acceptance testing. Lalu pemantauan kinerja rutin atau routine performance monitoring. Dan yang ketiga, perbaikan atau maintenance. Tujuan atau goals dari program QA dan QC adalah upaya penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas pada hasil yang diharapkan dapat dicapai, yakni dengan adanya 3D, dose, diagnosis, dan dollars. Goals ini yang secara internasional banyak dianut oleh negara-negara maju, yang merupakan justifikasi rasional dalam mengupayakan penerapan jaminan kualitas peralatan di pelayanan X-ray diagnostik imaging. Untuk ruang lingkupnya sendiri, yang dibahas di sini adalah mesin linear accelerator atau LINAC dengan 3 frekuensi waktu testing, yaitu harian, bulanan, dan tahunan. Pengecekan datanya sendiri berdasarkan 3 jenis kebutuhan, dengan membedakan kebutuhan mesin untuk non-IMRT, IMRT, dan
SBS atau SBRT. Dan aspek yang dibahas di sini adalah aspek safety dan respiratory gating. Untuk uji harian berikut merupakan tabelnya. Pada sisi kiri ada prosedur tes yang dilakukan dengan membaginya ke 3 aspek besar, yaitu dosimetri, mekanikal, dan safety. Dan tes dibedakan untuk 3 kebutuhan mesin, yaitu untuk non-IMRT, IMRT, dan SBS atau SBRT. Untuk safety sendiri dibagi lagi menjadi 6 tes. Yang pertama door interlock, door closing safety, audio visual monitor, stereostatic interlocks, radiation area monitor jika diperlukan atau jika digunakan, dan beam on indikator. Lalu selanjutnya untuk uji bulanan dibagi menjadi 4 aspek besar prosedurnya, yaitu dosimetri, mechanical, safety, dan respiratory gating. Untuk safety sendiri dilakukan 1 tes, yaitu laser guard interlock test. Dan untuk respiratory gating dilakukan 4 tes, yaitu beam output konstansi, phase amplitude beam control, in-room respiratory monitoring system, dan gating interlock. Untuk kebutuhan mesinnya sendiri dibedakan lagi untuk 3 kebutuhan, yaitu non-IMRT, IMRT, dan SBS atau SBRT. Dan yang terakhir, untuk frekuensi waktu yang terakhir adalah uji tahunan. Uji tahunan ini seperti uji bulanan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu dosimetri, mechanical, safety, dan respiratory gating. Hanya bentuk tesnya sedikit berbeda dengan untuk uji bulanan. Untuk safety sendiri kembali hanya dilakukan 1 tes, yaitu follow manufacturer's test procedure. Dan untuk respiratory gating dibagi menjadi 4 tes, yaitu beam energy konstansi, temporal accuracy of phase or amplitude gate on, calibration of surrogate for respiratory phase amplitude, dan interlock testing. Dan untuk kebutuhan mesinnya kembali dibedakan menjadi 3 kebutuhan, yaitu untuk linak untuk non-IMRT, linak untuk IMRT, dan untuk SBS atau SBRT. Kurang lebih berikut bagian saya. Untuk bagian selanjutnya metode tes akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel Iwono. Terima kasih. Ya, untuk melanjutkan yang dijelaskan Harko, saya akan menjelaskan mengenai prosedur Kyakiche, metode Kyakiche di bagian safety dan respiratory gating. Yang pertama yaitu safety. Nah, safety itu memiliki beberapa elemen-elemen yang penting di dalam suatu pelaksanaan Kyakiche. Yang pertama yaitu ketika program keselamatan itu harus diusulkan untuk mengantisipasi adanya masalah keselamatan yang akan mendatang, terus barang data yang aktual, terus harus orang yang bertanggung jawab ketika prosedur Kyakiche pada bagian safety itu harus familiar dengan aspek luas 1 atau lebih area keselamatan relevan dengan instalasi akselerator atau linak. Terus pedoman dan prosedur itu harus rutin ditulis gitu. Laporan harus rutin sehingga bisa dilihat atau dibaca untuk keperluan keamanan, untuk keperluan safety. Terus ketika ada situasi darurat, itu pedoman atau prosedur yang ditulis itu harus diletakkan pada tempat yang menjadi suatu tempat yang menjadi mencolok sehingga orang-orang itu masih bisa
melihat laporan tersebut, sehingga orang tuh bisa mengetahui, oh ini alatnya harus digunakan bagaimana agar aman. Terus harus ada peralatan P3K, itu juga merupakan salah satu yang terpenting, karena Kia Kice selain pada akselerator juga harus melakukan P3K pada bagian safety-nya. Terus menjaga hubungan dengan pihak rumah sakit terdekat untuk mengantisipasi kebutuhan fasilitas, sehingga cedera minor pada situasi darurat tuh bisa cepat teratasi. Terus di pengawas tuh harus ada bentuk pertemuan berkala untuk agar para pengguna linak itu bisa terbiasa dengan safety, dengan pedoman keselamatannya yang sudah disiapkan oleh pengawas tersebut, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Lalu pada adanya walkthrough fasilitas oleh tim terdiri dari manajemen dan organisasi keselamatan, sehingga safety itu dianggap serius dan benar-benar dipraktekkan dan benar-benar diikuti oleh para pekerja-pekerja linak atau pekerja radioterapi. Terus manajemen harus mengembangkan program keselamatan yang disiplin sehingga tidak mengurangi resiko kecelakaan. Terus terakhir adalah perlu dicatat bahwa program keselamatan ini tidak menghalangi kerja dan masuk akal gitu. Logis dan tidak menghalangi kinerja kegiatan lainnya. Terus, apabila program tersebut terlalu kaku, maka pegawai-pegawai yang bekerja mengural linak juga tidak akan senang. Lalu pada safety accelerator operation itu ada 3, kan sesuai dijelaskan sama Harko sebelumnya, udah harian, bulanan, dan tahunan, kayak week, monthly, sama annual. Nah, yang harian tuh ada 6 tes, yaitu door interlock, door closing safety, audiovisual monitor, stereotactic interlocks, radiation area monitor, dan beep on indicator. Hanya dilakukan pada mesin untuk kebutuhan IMRT dan SRS atau SBRT. Nah, IMRT itu memiliki 5 uji dengan parameter yang dapat berfungsi. Terus SBS atau SBRT semua uji dilakukan dengan parameter komponen yang dapat berfungsi. Nah, pada bulanan, pada pengecekan bulanan itu harus dicek laser guard interlock testnya. Terus yang dicek tuh hanya mesin yang diperlukan oleh IMRT. Terus harus dicek juga parameter komponen tersebut berfungsi atau tidak. Lalu pada annual atau tahunan kita harus melakukan manufacturer's test procedures. Jadi dari prosedur dari mesin, dari manufaktur mesinnya tersebut. Terus ini dilakukan hanya untuk pada mesin kebutuhan IMRT. Terus parameter komponen itu harus berfungsi. Lalu bagian kedua adalah respiratory gating. Nah, respiratory gating itu mirip dengan CT scan. Atau AAPM 376 ya, kalau misalnya kita cari di internet. Terus perbedaan implementasinya itu respiratory gating itu memerlukan implementasi gitu, pada sinar radiasi terhadap siklus respirationnya manusia atau pernapasannya manusia. Terus untuk pada linak juga dynamic phantom pada linak itu harus diuji juga, karena itu merupakan hal yang terpenting sehingga organ tubuh manusia itu bisa disimulasikan, terutama bagian pernapasannya secara akurat dan penempatan yang baik. Lalu pada respiratory gated accelerator operation yang harus dicek itu adalah beam energy, beam output constancy, temporal accuracy of phase atau amplitude gating, windows used, calibration of surrogate for respiratory phase or amplitude, and interlock testing. Nah, pada gating windows yang saya sebutkan sebelumnya itu harus dipertimbangkan waktunya antara 200 milisecond hingga 1500 milisecond. Terus pengujian itu harus serentak setiap gate dan didapatkan
bahwa semua parameter dosimetrik itu berada pada angka 2% dan pada gating Windows 500. Itu pada Siemens Accelerator. Belum belum yang artinya belum tentu berlaku pada akselerator lainnya. Itu hanya pada Siemens. Itu hanya merupakan contoh pada Siemens Accelerator. Terus pada beam energi konstansi dan beam output konstansi itu terkuantifikasi dengan sepasang ion chamber dengan kedalaman 10 hingga 20 cm. Terus pada temporal accuracy and phase amplitude gate yang muncul oleh gate treatment delivery dengan memunculkan radio opaque target yang terpasang pada motion phantom. Terus geometric center of radio opaque-nya itu terdapat pada setiap phase, harus terdapat pada setiap phase atau amplitude relatif pada bagian tengah central beam axis. Jadi bagian tengah ketika sinar tersebut ditembakkan. Terus pada tabel sebelumnya dijelaskan oleh Harpo, pada tabel tahunan itu nilai toleransi yang terverifikasi selama proses KIA tahunan pada bagian respiratory gated itu sebesar 100 milisecond untuk akurasi sementara, menganggap objeknya itu bergerak dengan kecepatan di bawah 20 mm per second yang menghasilkan posisi 2 mm yang tidak pasti atau masih bisa melenceng antara 2 mm lebih atau di bawah 2 mm sedikit. Terus kalibrasi sensor untuk respiratory gating atau respiratory phase atau amplitude itu saya tidak menemukannya ya, karena tidak ditemukan dalam literatur. Terus terdapat juga validating konstansi antara lokasi atau pergerakan yang diketahui dari pengganti atau responsnya. Jadi cukup sekian dari presentasi kelompok saya dengan Harko, yaitu kelompok 10. Maaf jika kami berdua ada salah kata. Kami juga masih ingin mempelajari mengenai Linux karena jujur informasi yang saya dapat mengenai respiratory gating itu cukup susah dan cukup sulit untuk dimengerti dibanding ketika mencari tentang prosedur KIA safety. Jadi mungkin dari Ibu Sita jika ada tambahan, kami menerima dengan tangan terbuka sehingga kami dapat mengembangkan ilmu kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat Lebaran, dan sampai jumpa.